Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Pasca kenaikan BBM, ratusan surat rekomendasi diterima SPBU Praya dari nelayan maupun warga sebagai syarat untuk pembelian BBM dalam jumlah besar. Sejumlah SPBU di Kabupaten Lombok Tengah menerima surat rekomendasi syarat pembelian BBM dari warga maupun nelayan untuk pembelian BBM. Seperti di SPBU Praya, sebanyak ratusan surat rekomendasi pembelian BBM telah masuk di SPBU ini. Dari data yang telah diterima, sebagian besar yang mengajukan surat rekomendasi pembelian BBM adalah warga yang berprofesi sebagai nelayan dan penjual bensin eceran. Sementara itu, warga yang sudah mengajukan rekomendasi hanya diberikan jatah untuk mengisi BBM sebanyak 800 liter dalam 1 bulan atau 26 liter per hari. Rekomendasi dari kelurahan kita proses, baru bisa. Kayak jawabannya dari sana, dari pusat langsung dijawab. Sekitar 15 atau 20 menit langsung terjawab. Berapa liter jatahnya? Jatahnya kalau tidak salah yang saya lihat 800 satu bulan. 800 liter. 800 liter 1 bulan. Sudah berapa yang ajukan? Oh, sudah banyak. Ada berapa ribu? Bagi warga yang ingin membeli BBM dalam jumlah banyak, wajib melampirkan surat rekomendasi dari desa atau kelurahan setempat. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah art shop yang menjual hasil kerajinan oleh-oleh di Pasar Seni Banyumulek, Lombok Barat terancam mati suri akibat sepinya pembeli. Sejumlah art shop yang menjual pernak-pernik hasil kerajinan pelaku UMKM di Pasar Seni Banyumulek, Lombok Barat mati suri bahkan dalam kondisi tutup dan hanya beberapa etalase yang terpampang. Ratusan art shop kerajinan gerabah di Pasar Seni Banyumulek memilih tutup sejak pandemi COVID-19 karena sepinya pembeli akibat menurunnya kunjungan wisatawan. Di tengah kondisi ekonomi sulit pasca kenaikan BBM, para pedagang art shop berharap adanya perhatian dari pemerintah. Jamiluddin, Kepala Desa Banyumulek, mengatakan para pelaku UMKM telah melakukan berbagai upaya untuk tetap bertahan, namun hasilnya belum maksimal. Setahun 2 tahun terakhir ini, kaitannya dengan itu kita usulkan ke Departemen Pariwisata Lombok Barat untuk sedikit merehab sesuatu yang rusak di pasar sini, karena diakibatkan oleh musibah gempa dulu ya. Yang sampai sekarang ini belum direhabilitasi. Nah, oleh karena itu baik Perindah ataupun Dinas Pariwisata Lombok Barat sudah ada komitmen untuk tahun 2023 ini bisa diperbaiki. Nah, dengan masalah diperbaiki ini kita akan semakin baik, semakin maju untuk menangani masalah pasar seni, termasuk pariwisata di Lombok Barat. Karena apa? Pasar seni ini sebagai pusat kemana-kemana akan turis-turis yang akan masuk diarahkan ke semua ini di Desa Banyumulek kembali ke pasar seni tadi. Para pelaku usaha di pasar seni belum pernah mendapatkan bantuan. Bahkan sepanjang terjadi pandemi corona hingga kenaikan BBM tidak ada bantuan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Selain menu ayam taliwang, Pulau Lombok juga memiliki menu masakan yang tak kalah menggoda, yakni nasi balap puyung. Kuliner yang satu ini paling diburu oleh para pecinta kuliner saat berlibur di Pulau Lombok karena cita rasanya yang dikenal super pedas. Berbicara makanan khas Lombok, Nusa Tenggara Barat, selain ayam taliwang, Lombok juga memiliki satu menu masakan yang tak kalah menggodanya, yakni nasi balap puyung, hanya bisa Anda jumpai di Pulau Lombok. Nama nasi puyung diambil dari nama daerah asalnya, yakni Desa Puyung, Lombok Tengah. Dan pelopor pembuat nasi puyung ini merupakan seorang penjual nasi bernama Ina Isun. Penampilan nasi puyung tidak terlalu istimewa dengan nasi putih yang diletakkan di atas daun pisang. Dan kenikmatan nasi puyung ini justru terletak pada lauk pauknya yang terdiri dari sambal, kedelai goreng, suiran ayam, dan daging ayam cincang. Kekhasan nasi puyung terletak pada rasa pedas bumbu yang dicampur pada daging ayam suirnya dan ditambah dengan bumbu racikan rahasia. Diminati ya cari hasil di sini tuh pedesnya terus pokoknya yang paling ini tuh yang pedesnya aja.
Uniknya lagi, saat pertama menyantap daging ayam cincang yang sudah dilumuri sambal akan menggoda lidah Anda. Jadi pedasnya nasi pada di sini itu beda Mas. Rasanya tuh kita nggak mau berhenti. Pedasnya itu bikin keringat keluar dan pengen nambah lagi. Kalau untuk dari makanannya, jadi di sini sebenarnya ada dua. Jadi yang pertama itu ayam, terus yang satunya lagi itu ayam yang menggunakan sambal. Jadi pedasnya itu yang ayam yang bersambal tadi. Nah, bagi pecinta pedas, bila berkunjung ke Pulau Lombok, tidak lengkap rasanya jika belum mencicipi nasi balapuyung yang cukup menggoda lidah Anda. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB edisi hari ini. Saya Rida Patiroy mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19. Sampai jumpa.